Episode seru kali ini dimulai dengan Jagdish keluar dari bank dan bertemu Paman Gauri. Jagdish berkata, Gauri mengatakan kau sedang pergi ke Kolkata. Paman Gauri bingung dan merasa marah. Jagdish mencoba untuk bersikap baik. Jagdish berkata, datanglah ke rumahku. Paman Gauri berkata, aku tidak akan melakukan hal ini. Aku tidak ingin melihat wajah Gauri lagi. Jagdish terkejut dan menjadi bingung. Paman Gauri menegur Jagdish. Paman Gauri berkata, mengapa kau memberikan Gauri kebebasan untuk berbicara dengan keluargamu? Jagdish masih bingung. Paman Gauri melanjutkan dengan menjelaskan seluruh cerita. Paman Gauri menceritakan saat Gauri datang ke Jaitsar dan menghina orang-orang yang ada di sana. Jagdish terkejut mendengar itu. Paman Gauri mengungkapkan seluruh kebenaran tentang Gauri. Paman Gauri berkata, keluargamu adalah orang-orang yang sangat baik. Apapun yang Gauri dapatkan hari ini semuanya karena ayahmu. Ayahmu telah memberikan biaya pendidikan dari dia kecil sampai lulus menjadi seorang dokter. Jagdish mulai memahami dan mulai sadar. Jagdish menceritakan ke Paman Gauri tentang kebohongan Gauri. Paman Gauri terkejut. Paman Gauri berkata, kau telah dibutakan oleh cintanya. Sehingga kau tidak bisa mendengar orang lain lagi selain Gauri. Jagdish mengingat ketika Gauri berbohong saat membeli tiket ke Bhopal untuk pergi ke Jaitsar. Paman Gauri berkata, aku mengerti, Gauri tidak pernah menginginkan cinta orang tuamu. Tapi hanya ingin membalas dendam dan untuk mengambil dirimu jauh dari keluarga. Dia ingin membuat keluargamu sedih, mulai dari ayahmu dan sampai ke kamu. Paman Gauri berkata, kalian berdua telah melakukan dosa besar. Jagdish mengingat semua tentang Gauri. Mulai dari tiket pergi ke Jaipur. Dan Gauri selalu agresif dan marah jika dia bertanya sesuatu tentang pamannya. Dia mengingat kembali kejadian Bibi di rumahnya. Dengan jahat Gauri mengungkapkan bahwa dia telah menjadi istri Jagdish. Hal itu membuat Bibi menjadi pingsan dan sakit. Jagdish menyadari itu semua dilakukan Gauri untuk membuat keluarganya menderita. Dia juga mengingat begitu semangatnya Gauri mendukungnya untuk bercerai. Dan mengajarinya untuk meminta harta warisan. Gauri juga mengatakan kepadanya untuk tidak mengingat kembali keluarganya. Karena sekarang mereka sudah tidak saling membutuhkan. Jagdish berkata, kebohongan besar apa ini? Pengkhianatan apa ini? Gauri tidak akan membutuhkan kebahagiaan keluarga. Karena hatinya selalu dipenuhi kebencian. Dan dia akan selalu memperlakukan keluargaku dengan kebencian. Dan dia tidak akan membiarkan diriku untuk mendekati keluargaku lagi. Karena dia ingin membalas dendam. Ya, dia memang mencintaiku. Tetapi tidak menginginkan keluargaku di sampingnya. Mengapa aku begitu bodoh? Aku secara membabi buta percaya kepada semua perkataannya. Paman, aku sama jahatnya seperti Gauri. Aku pantas mendapatkan hukuman seperti ini. Aku telah melawan keluargaku dan mengkhianati cintaku. Sekarang aku akan menyelesaikannya, Paman. Kau telah melakukan kesalahan besar, Gauri. Kemudian Jagdish terduduk dan berteriak dengan sangat keras, Gauri. Jagdish tiba di rumahnya. Dia merasa aneh dengan hiasan rumahnya. Akhirnya dia melangkah masuk. Jagdish melihat teman-temannya sudah menunggu. Teman-temannya melempar bunga ke kepalanya. Jagdish tampak sangat marah. Jagdish melihat Gauri memakai pakaian pengantin dan keluar di depannya. Gauri melangkah maju dengan membawa karangan bunga. Jagdish diam saja dan melihatnya dengan mata yang tajam. Gauri memakaikan bunga ke Jagdish. Ibu Gauri datang ke Jagdish dan akan memakaikan bunga juga. Jagdish menolak dan melepaskan bunga yang dipakaikan Gauri dan membuangnya. Semua orang terkejut. Gauri berkata, apa yang terjadi, Jagdish? Dengan sangat marah, Jagdish menampar Gauri. Semua orang terdiam melihat kejadian itu. Jagdish berkata, mengapa kau membohongiku? Gauri mencoba untuk menahan diri. Jagdish berkata, aku membencimu, Gauri. Aku adalah orang bodoh karena telah meninggalkan keluargaku demi dirimu. Gauri membela dirinya. Gauri berkata, perceraian kau dan Anandi bukan salahku. Jagdish berkata, siapa yang harus disalahkan untuk semua ini? Aku buta karena tidak dapat melihat kau begitu bahagia ketika Anandi sedih. Gauri berkata, yang kau lakukan adalah untuk cinta kita. Jagdish menolak untuk percaya. Jagdish berkata, apa kau tahu apa itu cinta? Ibu Gauri mencoba untuk mendinginkan situasi. Jagdish mengatakan semua orang harus tahu seberapa buruk perempuan ini. Ayah Gauri meminta para tamu untuk pulang. Tiba-tiba Paman Gauri masuk. Gauri terkejut melihatnya. Jagdish mengatakan, apa yang terjadi? Kenapa kamu diam saja?
Katakan padaku kebohongan apa saja yang telah kau lakukan untukku? Kau pergi ke Jaipur dan menghina keluargaku. Gauri menyela dan berteriak. Dia terus menghina ayahnya yang begitu egois dan hina. Jagdish menjadi emosi mendengar itu, dia hampir melayangkan tangannya kembali. Tetapi tidak jadi mengingat dia adalah seorang wanita. Gauri mengatakan, percayalah, aku sangat mencintaimu. Hanya kamu dalam hidupku. Tolong Jagat. Jagdish menarik tangannya dan tidak mau mendengarkannya. Gauri pergi ke pamannya untuk membantunya menjelaskan kepada Jagdish. Pamannya mengatakan bahwa itu adalah harga yang harus kamu bayar atas semua kejahatanmu. Jika kamu tidak menyakiti orang lain, hari ini mungkin kamu tidak begitu hancur. Pamannya pun pergi dari sana. Gauri kembali ke Jagat dan memangang tangannya. Dengan sangat marah Jagdish berteriak, jangan sentuh aku. Jagdish menceritakan semua kebohongan Gauri. Gauri terus menangis dan meyakinkannya. Jagdish membandingkan Gauri dengan Anandi. Dia berkata Anandi tidak bersalah untuk semua ini. Cinta sejatiku adalah Anandi. Dia menyerahkan segalanya. Kebahagiaan, Gauri, mimpi-mimpinya, dan bahkan hidupnya untuk diriku. Dia juga sangat mencintai keluargaku. Dan kau tidak akan mengerti apa itu cinta sejati. Aku memutuskan semua hubungan dengan keluargaku hanya untuk datang padamu. Aku memang sangat bodoh. Gauri berkata, apa yang akan kau lakukan sekarang? Apa kau akan kembali ke keluargamu yang sudah membencimu? Dan melihat mereka memandang rendah dirimu? Jagdish berkata, aku tidak akan memaafkanmu. Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi. Jagdish berjalan keluar dari rumah. Orang tua Gauri berteriak. Jagdish tidak menghiraukannya dan tetap berjalan. Gauri terkejut atas kata-kata terakhir Jagdish masih bergema di telinganya dan Gauri terjatuh. Anandi sedang merenung di kamarnya. Byron datang dan membawa perhiasan. Byron berkata, ini adalah perhiasan Sumitra yang khusus disimpan untukmu. Sumitra telah mendapatkan ini dari ibunya. Dia memberikannya padamu karena Sumitra menganggapmu seperti putrinya. Ini adalah milikmu. Sumitra telah menunggu untuk memberikannya kepadamu sejak pembicaraan pernikahan ini. Gauri duduk termenung sambil menangis. Gauri melihat foto keluarga Jagdish. Gauri ingat segala sesuatu yang dikatakan anggota keluarga Jagdish kepadanya saat ia datang ke Jaitsar. Gauri sedih dan menangis. Byron berkata, setelah kau menikah dengan Shiv nanti, kau masih akan tetap menjadi putri kami. Dukungan kami akan selalu bersamamu, Anandi. Byron meminta Anandi untuk melupakan Jagdish. Byron berkata dia tidak pantas untuk kau pikirkan setelah apa yang Jagdish lakukan padamu, dan dengan mudah dia lupa keluarga dan istrinya lalu menetap bahagia di Mumbai. Anandi berkata, aku akan mencoba untuk melakukannya. Anandi memeluk Byron dan menangis. Episode berakhir. Semakin seru ya ceritanya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya jika kalian suka. Ikutin terus video berikutnya ya.